menembus dinginnya pagi hari untuk datang sholat berjamaah ke masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang telah kita bahas tadi malam. Di antara satu misi dari diturunkannya Al-Quran dan diutusnya nabi-nabi, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahwa di antara misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia, yatlu 'alaihim ayati, yang pertama membacakan ayat-ayatnya. Tadi malam sudah kita sampaikan tentang persiapan terbaik di bulan Rajab, bulan mulia, bulan yang dihormati ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Aisyah putri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, dituduh berzina. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin di Mekah menviralkan dalam kisah hadithatul ifk dalam surat An-Nur, yang buat Abu Bakar radhiyallahu anhu marah karena ada salah seorang budak yang bernama Mistah bin Uthatha. Budak ini dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya dia adalah hamba, budak, bahkan dirinya bukan miliknya, dimerdekakan, diberikan bantuan, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi rupanya ketika berita tentang Aisyah, berita hoax yang tersebar bahwa Aisyah telah berzina, Mistah ini termasuk di antara orang yang termakan hasutan. Bahkan termasuk yang mengatakan bahwa Aisyah telah berzina. Maka pantas Abu Bakar marah. Bayangkan, orang diberikan susu dibalas dengan air tuba. Orang yang sebelumnya adalah budak dimerdekakan, diberikan kebaikan, tapi kemudian kemudian termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa perkataan kata Abu Bakar, dulu kami jahiliyah, kunna fil jahiliyah, kami keluarga yang terhormat, tidak ada yang berani mengatakan kami dengan perkataan dan tuduhan keji seperti ini. Apakah setelah kami Islam, kami tahu mana yang baik dan buruk, kami mengerti tentang akhlakul karimah, apakah setelah Islam kami dituduh dengan hal yang seperti ini? Kata beliau, marah besar. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, mulai hari ini aku tidak akan menegur Mistah, aku tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, bahkan aku akan hapuskan segala kebaikan yang telah aku berikan. Beliau marah. Masuk akal Pak ya, manusiawi. Tapi kemudian turun ayat dalam surat An-Nur, falyafu wal yasfahu, hendaknya kalian menjaga hati ini dari penyakit-penyakit yang terkadang terasa sepele. Falyafu wal yasfahu, maafkanlah, ampunkanlah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian juga ingin mendapatkan ampunan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Kalian manusia banyak dosanya, banyak kelirunya, banyak lalainya. Tidakkah engkau juga ingin mendapatkan ampunan? Ketika turun ayat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa tapi, tanpa nanti datang kepada Mistah dengan senyum, dengan bantuan, dengan doa, dan bahkan 2 kali lipat, bahkan lebih, sebagai sebagai
balasan atau sebagai ganti daripada amarah dan dendam yang pernah dia simpan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang membuatnya menjadi kotor dan kemudian tabir kebaikan akan tertutup. Hati kita, keselamatan kita, qalbun salim. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat duduk-duduk di pelataran masjid. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Sayatlu'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan muncul seseorang penghuni surga. Maka lewatlah orang tua yang baru selesai berwudu, lihyatuhu tataqatar atau yataqatarul ma', masih basah dan menetes air wudu dari jenggotnya. Masuk ke dalam masjid, salam kepada Rasulullah, dia jepit sandalnya di ketiaknya. Sederhana penampilannya. Dia masuk, dia sholat. Besoknya lagi Rasulullah kemudian mengatakan perkataan yang sama dan yang muncul orang yang sama sampai 3 kali. Sayatlu'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Didatanginya orang tua tadi, kemudian dia katakan, "Baini wa baina abi khusumah." Aku sedang bertengkar dengan orang tuaku dan aku tidak enak pulang ke rumah. Bolehkah aku menginap di rumah? Silahkan. Abdullah bin Amr tidak ada masalah di rumahnya. Dia cuma ingin menyelidiki apa amalan orang ini, kenapa dikatakan sebagai penghuni surga padahal masih di dunia. Diikuti 1 hari, 2 hari, 3 hari, diperhatikan orang tadi tidak ada amalan yang istimewa. Malam hari tidur Pak, tidak qiyamul lail. Kadang terbangun berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Lanjut tidur sampai subuh. Subuh hari bersih-bersih, berwudu, ke masjid. Begitu saja aktivitasnya. Tidak ada aktivitas yang baca Quran hatam atau infak seluruh hari, tidak ada. Sederhana. Sampai 3 hari, maka penasaran daripada Abdullah bin Amr tidak tertahan, dia menghadap. "Wahai paman, sebenarnya saya tidak ada masalah, tapi sebenarnya saya ingin membuktikan apa yang Rasulullah katakan. Kenapa engkau dikatakan sebagai penghuni surga? Apakah Rasulullah salah? Karena saya perhatikan engkau tidak ada amalan yang istimewa engkau lakukan, cuma melakukan yang wajib-wajib saja." Kata beliau, "Ma hiya illa ma ra'ait." Setiap orang dimaafkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, bulan Ramadan sebentar lagi. Bulan di mana Allah mengobrol maaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang kita panjatkan setiap bulan Ramadan. Kita ingin mendapatkan ampunan dan Allah membagi ampunan di bulan Ramadan. Maka dari bulan Rajab ini kita mulai menanam bagaimana hati kita bersih. Di bulan Sya'ban nanti kita meningkatkan dan menyirami, dan di bulan Ramadan insyaallah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semua Allah berikan kepada kita umur yang panjang, Allah berkahi kita di bulan ini, dan Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi